warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu rahimakumullah, kita bisa bertemu lagi di tali pekan Ummahat. Mudah-mudahan bisa menenangkan hati kita, karena ketenangan ada di dalam hati. Anjaz sakinah dari qulubil mu'minin. Dengan apa? Dengan bertambah-tambahnya keimanan. Itu sebetulnya sumber ketenangan kebahagiaan kita. Mudah-mudahan dengan ta'lim bertambah keimanan, bertambah juga ketenangan kita, hati-hati kita semua. Ta'lim itu kewajiban bagi setiap individu. Faridatun ala kulli muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Ya. Kenapa? Karena dengan ilmu kita akan selamat dunia akhirat insyaallah. Wa man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin dunia, ingin akhirat dan ingin keduanya, maka harus dengan ilmu. Gitu. Apalagi masuk surga ya. Kita masuk naik lift aja harus ada ilmunya Bu ya. Kalau nggak punya ilmunya nanti nggak digedor-gedor itunya, nggak dipijit. Makanya dengan itu mencari ilmu itu pahalanya disamakan dengan jihad fisabilillah ya. Man kharaja ila ta'abul ilmi, barang siapa yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, fahiya fisabilillah, maka dia pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Hatta yarja', bahkan sampai ibu pulang ke rumah lagi itu dihitung pahala fisabilillah. Itu masya Allah keutamaan ilmu ya. Kemudian mencari ilmu itu suksesnya harus punya al-hirsun. Dalam kitab ta'lim muta'alim ada disebut al-hirsun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, sukses mencari ilmu itu harus ada al-hirsun. Dalam kitab ta'lim muta'alim, al-hirsun itu semangat kuat Bu. Semangat kuat itu. Nah, al-hirsun juga di dalam bahasa Arab dikonotasikan jelek, serakah. Jadi jadi ilmu itu harus serakah, tapi dalam konotasi baik gitu. Kalau belum lancar tahsin harus lancar, itu kan serakah dengan ilmu. Nah gitu. Makanya di Arab al-hirsun itu disebut serakah Bu, tapi dalam konotasi buruk. Wa man ahrasan nasi ala hayatil ladina wa minal ladina asyraku ya. Orang Yahudi itu serakah, hirsun dibanding manusia yang lain ya, bahkan lebih serakah daripada orang-orang musyrik. Orang musyrik tahulah Cina ya kan, karena menyembah berhala. Yahudi itu lebih serakah lagi daripada Cina Bu ya. Makanya mereka serakah ngejar dunia tapi Bu. Makanya yang ada di pikiran mereka menciptakan akhirnya ya mereka bikin ini, bikin itu ya. Semua HP itu yang bikin siapa Bu? Mereka, karena dia punya hirsun terhadap dunia gitu Bu. Kalau kita kan hanya pemakai ya, karena udah malas mikir gitu, udah malas sungguh-sungguh. Ini mereka yang sungguh-sungguh tuh, tapi mereka sama dunia sungguh-sungguhnya. Maka kita harus hirsun sama akhirat. Nah itu insya Allah itu selain dapat pahala tentunya juga dapat pemahaman ilmu-ilmu yang baru. Baik, kita lanjutkan. Itu penyemangat saja betapa pentingnya mencari ilmu ya. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 231 sampai 233. Ini berkenaan masih dengan rumah tangga ya. Mungkin dikira surah Al-Baqarah tidak berbicara rumah tangga, tapi ternyata banyak berbicara tentang rumah tangga suami istri. Kita baca dulu 231 sampai 232. Takut waktunya nggak cukup ya. Nanti kalau pertemuan yang akan datang 233-nya kalau tidak cukup. Kalau cukup kita lanjutkan 233. Kita baca sama-sama ayat 231 dan 232. Mari sama-sama.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsahu wa la tattakhidhu ayatillahi huzwa wadhkuru ni'matallahi 'alaykum wa ma anzala 'alaykum minal kitabi wal hikmati ya'idukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in 'alim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf dzalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir dzalikum azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul adzim. Silakan terjemahkan dahulu Bu, biar ada gambarannya ayat ini. Mana Mama Inu? Spesialis. Dan apabila kamu menceraikan istri kamu lalu sampai akhir iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menjolimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia akan menjalani dirinya sendiri. Dan jangan kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu kitab Al-Quran dan hikmah, sunnah, dan memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Satu ayat lagi, 232. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai iddahnya, maka janganlah kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya. Apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik, itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah hari akhir, dan lebih suci bagimu dan lebih bersih, dan Allah mengetahui sedangkan kami tidak mengetahui. Masya Allah, itu gambarannya ya, gambaran terjemahnya sudah bisa ini berkenaan dengan perceraian. Ayat sebelumnya berkenaan dengan perceraian juga, yaitu perceraian yang boleh dirujuk sama perceraian yang tidak boleh dirujuk. Bahkan bicara soal hulu itu gugatan cerai dari istri kalau suaminya memang mempunyai syarat untuk digugat ya. Nah, ayat ini juga berkenaan dengan, masih berkaitan dengan itu. Nah, cuman dilihat dari sisi yang lain gitu ya. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna. Dan apabila kalian menceraikan, nisa itu istri-istri, bukan perempuan bebas, istri-istri, fabalagna ajalahunna, sampai masa idahnya, sampai dia masa idahnya. Itu terjemahnya. Ayat ini turun Bu dilatar belakangi oleh seseorang, nazalat fi rajulin min ansor. Ayat ini turun dilatar belakangi oleh seorang lelaki, seorang suami tentunya dari kaum Ansor. Yud'a Sabit bin Yasar, dia disebut namanya Sabit bin Yasar ya. Talaqa imra'atahu hatta idza qaruba in qada'u 'addatiha raja'aha summa talaqaha. Dia menikahi perempuan, kemudian setelah itu dia menceraikannya. Nah, setelah dekat masa idahnya dia rujuk. Setelah rujuk diceraikannya lagi.
Nah, maka dengan maksud yaksidu bidarika mudorrataha, dengan maksud untuk menyakiti perempuan. Dari kata dororo, darurat kan dari bahasa Arab, Bu. Untuk mendaruratkan perempuan, untuk membuat sakit perempuan, itu darurat kan dari bahasa Arab. Artinya banyak, bisa sakit, bisa darurat, bisa membuat tidak enak gitu ya, itu doro. Maka turunlah ayat ini gitu. Tidak boleh kalau mau cerai, ceraikan. Kalau mau membina lagi rumah tangga ya dengan baik gitu. Jangan digantung-gantung istri itu. Jemuran digantung memang pantas, tapi kalau istri tidak boleh digantung-gantung ya. Itu istri itu ya harus dihormati, harus dimuliakan. Seperti Islam memuliakan itu. Makanya turunlah ayat ini, jangan dibikin mainan sama suami seperti itu ya. Nah, kita jelaskan dulu lebih dalam lagi. Fabalagna ajalahuna, kalau dari segi kalimat itu fabalagna ajalahuna, maka sampai waktu iddahnya. Itu ada dua persepsi, Bu. Kalau ayat 232 yang dimaksud adalah selesai iddah. Selesai iddah kalau 232, kalau ini dalam masa-masa iddah maksudnya. Jadi begini, Bu, Imam Al-Baghawi menjelaskan hakikatu iqada'il iddah. Nah, ini bukan yang dimaksud iddah telah selesai, tapi dalam ayat ini adalah wal bulugu hahuna bulug muqarrabah. Jadi waktu-waktu yang telah mendekati selesai masa iddah. Itu Bu ya. Waktu-waktu selesai mendekati masa iddah, itu yang dimaksud. Karena begini, Bu, orang Arab, bahkan kita juga sama ya. Ketika kita bicara balagul Madinah, kita telah sampai ke kota tua Jakarta, ya. Bukan berarti kita sudah ada di kota tua, ya. Bisa jadi kita beberapa menit lagi turun di halte itu. Jadi ayat yang pertama ini adalah bukan selesai masa iddah, tapi sedikit untuk menuju masa indah. Bisa 2 minggu lagi, bisa 1 minggu lagi, bisa 1 bulan lagi. Nah gitu. Maka apa yang harus dilakukan suami istri? Fa'amsikuhunna bil ma'ruf. Maka rujuklah, maksudnya dengan cara yang baik. Ausarrihuhunna bil ma'ruf, atau ceraikan atau berpisah juga dengan cara yang baik seperti itu, Bu ya. Nah, di sini dijelaskan bagaimana fa'amsikuhunna bil ma'ruf, yaitu merujuk dengan cara yang ma'ruf. Nah, di sini dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi, ketika merujuk dengan cara yang ma'ruf adalah al-marazza'atu bil ma'rufi ay yushida ala raj'atiha wa ay yurji'aha bil qawli la bil wad'i. Maksudnya rujuk dengan cara yang baik itu harus disaksikan, Bu, dengan kiri kanan lah, dengan tokoh atau saudara kalau ada saudara yang dekat. La biwad'i, tidak hanya dengan mohon maaf. Hubungan suami istri itu kan ada pendapat ulama, kalau rujuk itu dalam masa iddah, hubungan suami istri itu sudah kembali lagi suami istri. Tapi ada yang lebih ma'ruf, yang lebih baik. Ini dalam Mahjub Syafi'iyah itu lebih teliti, lebih hati-hati. Maka harus disaksikan oleh beberapa saksi, 2 orang lah minimal, tokoh atau saudara kalau ada saudara dekat, atau kiri kanan lah tetangga, agar tidak main-main lagi dengan mudah mengeluarkan kata cerai kepada istri itu. La biwati, tidak cukup dengan mohon maaf hubungan suami istri. Walaupun ada pendapat boleh masuk hubungan suami istri, itu sudah rujuk lagi, Bu, kalau dalam masa iddah. Itu ya, bisa dipahami ini. Fa'amsiku hunna bil ma'ruf. Kira-kira jangan sampai lah ya. Kira-kira kalau ada, jangan ibu, ada contoh lah, ada seorang wanita dicerai, kemudian malamnya sama suami misalkan mohon maaf tidur bareng, kan nggak enak, perempuan itu sakit, Bu ya.
Tapi kalau dipanggil saudaranya, mohon maaf, kemudian ya kita rujuk lagi deh, gitu ya, kita perbaiki lagi, kan lebih enak Bu. Betul nggak Bu? Lebih ma'ruf seperti itu. Itu yang dimaksud fa'amsikuhunna bil ma'ruf. Lebih detail penjelasannya dari ayat-ayat sebelumnya. Lalu atau ausarrihuhunna bil ma'ruf, atau diceraikan, dari kata saroha, melepas, ya. Sarihu, dari sarihu itu melepas. Jadi bahasa Sunda Bu, kalau bahasa Sunda mah diserahkan, ya, diserahkan gitu kalau ditolak. Bahkan kalau hajatan namanya seserahan. Seserahan itu dari bahasa Arab, ternyata orang Sunda kayaknya jago-jago bahasa Arabnya. Ya, seserahan gitu. Jadi nyerahin barang gitu. Tanda melepas laki-laki itu, tanda melepas laki-laki kepada keluarga wanita, maka seserahan gitu. Tapi harus ada yang dibawa Bu. Ada, kalau dulu bawa tempat tidur, ya, bawa apa lagi? Kambing. Bawa kayu bakar, ya. Kalau sekarang jarang Bu ya. Masih ada di kampung. Oh, masih ada. Iya, bagus Bu. Iya, terus seserahan namanya. Itu dari bahasa Arab. Lanjut Bu ya. Nah, kenapa harus kalau tidak mau rujuk harus diserahkan, diceraikan dengan baik? Karena apa Bu? Karena atorrokuhunna hatta tangkidi iddatihinna wa yakuna amliku bi anfusihinna. Karena agar si wanita itu bisa terlepas, bisa punya, menguasai dirinya Bu, tidak lagi dalam bayang-bayang suaminya, mantan suaminya, tapi dia sudah menguasai dirinya, mau apa itu sudah punya kebebasan. Maka tidak boleh laki-laki menggantung perempuan. Ya kalau mau nikah yang benar, balik lagi dengan ma'ruf. Kalau mau berpisah juga harus dengan baik-baik, seperti itu Bu ya. Wa may yaf'al dzalika faqad dolama nafsah. Maksudnya Bu, ad-dara bi nafsihi bil mukhallafatil amrillahi ta'ala. Barang siapa yang menyelisihi perintah Allah ini, kalau mau balik lagi dengan baik, kalau sudah nggak suka ya ceraikan, ini diselisihi oleh suami istri, maka dia dolim terhadap dirinya sendiri. Kenapa dolim? Karena dia sudah menyelisihi, sudah tidak taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang berkenaan dengan perceraian dan rujuk ini. Jadi jangan main-main sama suami. Bu ya, ini dosa besar bagi suami yang mempermainkan tentang taat. Kemudian wala tattahiduna ayatillahi huzwa, dan janganlah kalian menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an ini sebagai olok-olok gitu ya. Allah sudah jelas bahwa mensyariatkan kalau merujuk ada talak 1, talak 2 ya. Bahkan setelah talak 3 mau balik lagi boleh, asal nikah sama laki-laki yang lain. Dan itu tidak main-main kan, serius. Kalau ditinggalkan, meninggal atau cerai dengan serius, bukan main-main, maka boleh nikah lagi. Jadi silakan, bagi Rasul itu sudah ada aturannya. Tapi kalau dijadikan main-main, maka ini dikategorikan orang yang zalim oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sama saja dengan mengolok-olok ayat Allah. Nah ternyata wala tattahidu ayatillahi huzwa ini berkenaan dengan suami istri Bu. Walaupun ayat ini dipakai untuk hal-hal yang umum. Misalkan orang lagi Al-Quran diolok-olok, misalkan ayat ini juga sering dipakai ya. Misalkan atau Ustadz Kiai lagi ceramah diolok-olok, ayat ini juga sering dipakai wala tattahiduna ayatillahi huzwa ya, begitu. Padahal ayat ini ternyata
berbicara khusus tentang hubungan suami istri. Jadi jangan sampai rumah tangga itu jadi permainan. Harus sesuai dengan yang Allah perintah dan Allah larangkan, seperti itu ya. Karena apa? Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah ya. Salasun jiddun hunna jiddun. Ada 3 perkara yang kalau sungguh-sungguh ya sungguh-sungguh kan. Kalau dia serius, serius. Wa hazruhunna jiddun. Dan kalaupun dia bercanda dianggap serius. Jadi maksudnya begini Bu, ada 3 perkara kata Rasulullah, baik serius maupun bercanda dianggap serius. Apa Bu? At-talaqu, pertama talak. Yang kedua an-nikahu, nikah. Yang keempat, yang ketiga ruj'atu, itu rujuk. Jadi talak jangan dijadikan main-main. Walaupun bercanda jatuh talaknya. Gitu ya. Nikah, akad nikah jangan dibikin bercanda. Walaupun bercanda nikah. Misalkan calon pengantin dia ada masalah, misalkan terlambat aja, tiba-tiba ada yang iseng nih temennya, ya gantiin itu bercanda buat konten. Itu udah sah Bu, buat konten nih, canda sambil nunggu, wah itu udah sah ya. Kemudian rujuk pun kalaupun jadi candaan itu sah ya. Jadi kata Rasulullah ada 3 perkara baik itu serius maupun bercanda tetap dianggap serius oleh Rasulullah SAW ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat Rasulullah, yaitu pertama tolak, kedua nikah, ketiga adalah rujuk. Jadi kita kasih pemahaman ya buat anak-anak kita yang laki-laki terutama, kalau harus hati-hati dengan 3 perkara ini Bu ya. Itu. Kemudian lanjutkan kalimat berikutnya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan kalian ingat nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Maksudnya Bu, jika disikapi dengan penuh keimanan, maka akan menjadi nikmat aturan Allah itu Bu. Larangan perintah dalam perkawinan itu akan menjadi nikmat. Kalau itu dianggap nikmat, maksudnya akan menjadi nikmat kalau disikapi dengan penuh keimanan. Larangan dan perintah dalam pernikahan itu, gitu Bu ya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu dalam rumah tangga, itu akan menjadi kenikmatan. Bahkan akan menjaga hubungan suami istri agar pernikahan itu tidak dikotori dengan bercanda, tidak main-main, tidak saling menyakiti. Maka itu nikmat dari Allah sebetulnya kalau dilihat oleh kacamata iman Bu ya. Tapi kalau yang tidak punya keimanan, ya banyak kita saksikan Bu ya. Banyak kita saksikan yang rumah tangganya penuh dengan konflik seperti itu. Wa ma anzala 'alaikum minal kitab, yakni maksudnya Al-Qur'an Bu ya. Nikmat di sana adalah Al-Qur'an. Apa? Karena wal hikmata yakni as-sunnah, hadis-hadis. Wakila mawaidatul Qur'an, ada juga yang mengatakan nasihat Al-Qur'an. Ada yang mengatakan hadis, al-hikmah itu, ada yang mengatakan juga mawaidatul Qur'an, itu nasihat-nasihat dari Al-Qur'an, seperti itu ya. Itu. Jadi nikmat Allah itu berupa Al-Qur'an ini Bu. Kalau Al-Quran ini kita kaji, kita imani, kita amalkan, itu menjadi sumber kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang akan bisa menyelamatkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Kemudian ayat 231 ini ditutup, ya'idukum bihi wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in 'alim. Allah menasihati kalian Bu dengan ayat-ayat yang tadi itu soal cerai. Wattaqullaha, maka takutlah sama Allah, maka bertakwalah sama Allah. Wa'alamu, ketahuilah Allah itu annallaha, bahwasanya Allah itu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui apa-apa yang dilakukan oleh suami istri tersebut, gitu Bu ya. Jadi jangan lari dari Allah. Ketika rumah tangga kita
dijadikan tidak sesuai dengan aturan Allah, maka Allah Maha mengetahui. Maka takutlah kepada Allah. Itu kurang lebih ayat 231 tentang tambahan khusus dari ayat sebelumnya tentang penceraian. Ada yang ditanyakan Bu atau ditambahkan? Kalau nggak ada kita lanjutkan ayat 232-nya. Karena ini kan pengulangan dari ayat sebelumnya. Kalau Al-Qur'an diulang-ulang dengan redaksi yang mirip, itu pertama dia untuk penekanan bahwa harus diperhatikan ini soal syariat aturan penceraian ini atau aturan rujuk ini. Yang kedua ada sisi penyampaian yang lain gitu Bu ya. Ada sisi penyampaian yang lain yang lebih dari yang sebelumnya. Kita lanjutkan ayat 232. Wa idza talaqtumun nisa, dan apabila kalian telah menceraikan istri-istri kalian, fabalagna ajalahunna, maka telah habis atau telah sampai masa idahnya. Nah, kalau ayat yang ini yang dimaksud idahnya sudah selesai, itu ya. Kalau ayat sebelumnya sampai itu mendekati waktu idah. Jadi boleh dirujuk, boleh setelah idah bercerai. Nah, kalau ini setelah masa idah selesai. Wa idza talaqtumun nisa, tapi pakai redaksi yang sama gitu kan. Tapi kalau nggak dijelaskan ini menjadi kurang paham. Dan apabila kalian telah menceraikan istri-istri kalian, fabalagna ajalahunna, maka telah sampai waktu idah itu, fala taduluhunna, maka kalian jangan menghalangi. Siapa kalian di sini Bu? Wali. Maka wali jangan menghalangi. Fala taduluhunna, maka kalian para wali jangan menghalangi ayyangkina azwajahunna, kepada perempuan ya yang ingin menikah lagi kepada siapa? Azwajahunna. Di sini dijelaskan secara khusus kepada mantan suaminya. Ya, yang kita pahami kan kepada suami yang lain atau calon suami yang lain. Pada ayat ini khusus kepada mantan suaminya. Tetapi menjadi umum juga buat calon suami yang baru gitu. Ayat ini berkenaan dengan mantan suaminya. Jika mantan suami ingin kembali lagi, walinya jangan menghalangi gitu. Ya, nanti kalau ibu punya anak perempuan nih, ya, tapi mudah-mudahan jangan terjadi. Misalkan terjadilah konflik, terjadilah perceraian, maka wali jangan menghalang-halangi. Ya, ini tidak boleh. Kecuali si suami sudah jelas-jelas fasik atau melanggar. Tapi kalau hanya cekcok, kita juga nggak tahu masalahnya, terus balik lagi, jangan dihalangi. Ini ayatnya Bu ya. Ini dalilnya. Fala ta'duluhunna ayyankina azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf, apabila mereka saling ridho, saling mau di antara mereka dengan cara yang baik. Baik, kita jelaskan ayat ini Bu ya. Nazalat, ayat ini turun berkenaan bi Jamilah, seseorang istri yang namanya Jamilah Bu ya. Jamilah ini binti Yasar, anaknya Pak Yasar ya. Ukhti Makil, saudaranya Makil bin Yasar. Jadi adik kakak Makil dengan Jamilah. Suatu saat Makil ini menceritakan tentang kisah adiknya ini ya di hadapan sahabat dan Rasulullah SAW. Mereka kakaknya ini berkata, Jawajtu uhtali min rajuli, ya, aku telah menikahkan saudaraku kepada seorang laki-laki. Fatolakaha, lalu dia mentalaknya. Hatta ida inqadha iddatuha, sehingga setelah hampir waktunya masa iddah, setelah habis masa iddah maksudnya, setelah habis masa iddahnya, ja'a yahtubuha gitu. Mantan suaminya itu datang untuk meminangnya lagi. Gitu. Apa reaksi saudaranya? Secara manusiawi dia kesal, kecewa. Faqultu lahu, aku katakan kepada mantan suaminya itu, ya, jawatuka wa farsatuka wa akramatuka, ya, aku telah memuliakan kamu, aku telah mengizinkan kamu bagian dari keluargaku, ya,
Aku telah menghormati kamu dan keluargamu, fatalaqaha, tapi kenapa kamu menceraikan adikku setelah kamu nikahi? Begitu Bu ya. Itu kata kakaknya Maktil ini. Kemudian sekarang kamu datang nih, summa ji'ta tahtubuha. Sekarang kamu datang lagi untuk meminang adikku, gitu. La wallahi, kata dia, tidak, demi Allah. La ta'udu ilaika abada, kamu tidak akan diizinkan kembali selamanya kepada adikku, gitu ya. Kakaknya ya secara manusiawi kan wajar, dia udah diceraikan, datang lagi tuh mantan suaminya. Padahal wakana rajulan la basa bihi, padahal mantan suami itu tidak punya perangai yang buruk Bu, tidak judi, tidak mabuk, ya, tidak main perempuan, gitu. Hanya ada konflik berpisah saja, gitu. Dan wakanatim mar'atu turidu an tarji'u ilaihi, dan mantan istrinya pun masih ada rasa benih-benih cinta Bu, ingin kembali lagi sebetulnya mah. Mantan suaminya nggak baik-baik, istrinya pun masih ada harapan, gitu Bu ya. Maka fa'anzalallahu ta'ala, maka turunlah ayat ini. Fala ta'durunna ayyankihna azwajahunna, maka janganlah kalian menghalangi untuk dia perempuan menikah azwajahunna, kepada mantan-mantan suami. Bahkan melebar menjadi suami-suami yang baru yang lain, gitu Bu ya. Nah ini ternyata ayat ini awal mulanya berhubungan langsung dengan mantan suami, tapi menjadi dalil juga bagi suami baru yang lain, gitu tuh ya. Maka setelah turun ayat ini, mendengar langsung dari Rasulullah, dia berkata, "Faqultu, aku berkata waktu itu, al-ana af'alu ya Rasulullah." Kalau begitu, ya, karena orang dulu itu taat sama aturan Bu ya. Kalau begitu akan aku nikahkan dia kembali dengan mantan suaminya, insyaallah Bu ya. Nah, Al-Quran itu mengajarkan itu. Jadi dia nikah lagi dengan mantan suaminya. Nah, al-adlu ain dokla pala tak dulu, itu artinya al-man'u, menahan Bu ya. Atau ad-doiku, sempit, atau asyidah, yaitu kesulitan. Jadi maksudnya Bu, perempuan itu punya sifat sulit, sempit, dan punya keterbatasan dalam hal nikah. Kenapa? Karena dia tidak bisa menikahkan dirinya sendiri kecuali dengan wali. Walaupun mohon maaf, saya kadang suka gak enak kalau bilang itu. Janda pun itu Bu tidak bisa menikahkan diri saya sendiri kan, tapi harus ada wali tetap sebagai rukun nikah. Itu adalah yang disebut al-adlu, yaitu kesempitan atau kesulitan yang punya wanita. Ya, kalau laki-laki kan gak perlu wali Bu. Ya, di setiap kota ada ya cerita gitu kan. Bahkan tahu enggak tuh, seorang kontraktor punya istri 100. Di media sosial tahu benar tahu enggak, tapi memang banyak seperti itu. Tapi kalau 100-nya itu tahu benar tahu enggak. Tapi kalau istrinya banyak, bukan hanya kontraktor, banyak Bu ya, laki-laki yang seperti itu. Tugas di Bandung ada, tugas di Subang ada, tugas di mana-mana ada. Ya, seperti itu. Itu laki-laki, tidak semuanya. 1000 banding 1 Bu, tenang aja ya. 1000 banding 1. Yang 999-nya baik laki-laki itu, hanya 1 banding 1001 aja Bu, seperti itu Bu ya. Nah ini Allah memakai kata adli ya, adli, karena perempuan sifatnya terbatas Bu, karena tidak bisa menikahkan diri sendiri.
Kalau laki-laki kan tidak perlu wali, ya gitu. Nikah aja pada suaminya. Bahkan ketika nikah sama istri baru, datang suami istri yang lama ya, nggak pakai izin. Akhirnya rame ribut seperti itu ya. Itu memang laki-laki dan perempuan ada di sisi lain, di sisi waktu ada perempuan diangkat derajatnya lebih pada perempuan dalam bidang lain, di sisi lain laki-laki ada kelebihan di bidang lain seperti itu Bu ya. Bukan berarti Allah tidak adil. Nah, itu Bu ya. Kemudian kata al-adlu di dalam bahasa Arab itu begini Bu, biar Ibu enak memahaminya, yaitu diibaratkan seperti perempuan yang susah melahirkan. Itu disebut orang Arab bilangnya adli, seperti itu. Nah, ad-dalatil mar'atu idza nashiba waladuha fi badniha fadqa 'alaihi al-ghuruz. Artinya ibu yang susah melahirkan mengeluarkan bayinya disebut al-adlu. Atau wadda'u abdalul ladzi la yataqu, atau penyakit yang parah ya, penyakit yang parah yang tidak tertahan gitu kesakitannya, orang Arab juga bilang al-adlu. Itu maksudnya hubungan Allah memilih kata al-adli karena perempuan itu terbatas, tidak bisa menikahkan dirinya tanpa wali. Maka turunlah ayat ini, wahai wali jangan dibikin susah ya. Walaupun sayang sama adik, sama anak ya, kecewa sama suaminya yang pernah menceraikannya, tapi siapa tahu mereka masih ada benih-benih cintanya ya. Dan kalau dibiarkan nanti malah tidak baik. Misalkan kumpul kambing kayak ya, atau lain sebagainya, kan itu nggak boleh. Maka lebih baik dinikahkan seperti itu. Kalau laki-lakinya tidak tadi Bu ya, baik-baik, secara ini baik-baik dia, hanya ya ada konflik rumah tangga, barangkali salah pahaman atau lain sebagainya, gitu ya. Idza taradau bainahum, apabila mereka saling ridho Bu untuk nikah, kan mereka tuh WA-an Bu, setelah cerai mungkin WA-an ya, Dek, abang balik lagi ya, tapi jangan diulangi lagi Bang ya, seperti itu ya. Adik juga sama gini, udah oke, kita punya kesepakatan, jadi saling ridho. Maka menghadaplah ke wali perempuan. Nah, wali perempuan jangan menghalang-halangi, jangan main perasaan, jangan main emosi. Jadi kalau yang diwalikannya memilih itu, udah cukup doakan, cukup jadi wali saja, gitu Bu ya. Jadi ketika ada saudara punya kasus ini, maka walinya tidak boleh menghalangi ya. Nah, siapa tahu setelah pernikahan keduanya ini dengan mantan suaminya atau dengan mantan istrinya, itu pernikahannya justru lebih baik lagi, itu kan gitu, kita tidak tahu. Nah, dalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Itulah nasihat Allah dengan ayat-ayat Al-Quran itu, man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Lagi-lagi Allah menekankan akan jadi nasihat Bu ayat Al-Quran ini bagi orang yang benar-benar mengimani kepada Al-Quran dan Allah lewat Al-Qurannya, Allah dan Rasulnya lewat Al-Quran dan hadisnya. Ya kalau tidak mengimani, itu akan bukan jadi kenikmatan, bukan menjadi nasihat ya, tapi justru menjadi permainan, menjadi rumah tangga tidak berkah. A'udzubillahi min, kalau jauh dari aturan Allah, dari larangan Allah gitu. Nah itu ayat ini Bu berkenaan dengan boleh larangan menghalang-halangi wali ketika si istri sudah habis masa iddahnya untuk menikah lagi.
terutama kepada mantan suaminya. Kenapa ini titik tekan mantan suami? Karena wali kebanyakan tidak suka kepada mantan suaminya yang balik lagi setelah menceraikan anak atau adiknya sebagai yang diwaliinnya. Itu karena kekecewaan. Maka Allah menurunkan aturan ini. Kalau laki-lakinya dipandang masih baik, jangan dihalangi. Karena tidak tahu ada ikatan cinta di antara mereka nih. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dalikum azka lakum wa athhar." Yang demikian itu lebih suci bagi kalian. Wa athhar, dan lebih membersihkan. Maksudnya hati liqulubikum minar raibah. Hati ini akan suci dari keraguan, Bu. Kan gini, udah puluhan tahun berumah tangga suami istri, tiba-tiba ada masalah cerai, itu kan ada keraguan, Bu ya. Kalau mau menikah lagi dengan laki-laki lain, Bu. Apa keraguannya? Belum tentu lebih baik dengan suami yang sebelumnya. Atau masih ada cintrong, ya, cintrong dengan mantan suaminya. Maka untuk menghilangkan keraguan, nikahkan saja sama walinya dan mensucikan dan hatinya, dirinya, agar apa? Tidak berbuat itu, tidak berbuat kumpul kambing itu. Siapa tahu janjian di luar wali, ya, janjian di luar sana pakai WA, ketemuan di mana, namanya suami istri, pernah menjadi suami istri, terjadilah hal-hal itu. Maka di sini disebutkan, Bu, wadalika annahu idza kana fi nafsi kulli wahidin minhum alaqatu hubbin lam yu'minu ayyatajawazza dalika. Nah, artinya kita kan tidak tahu apa yang ada perasaan cinta di antara mereka, ya, dan tidak aman bagi mereka kalau masih ada cinta, masih ada kasih sayang di antara mereka. Tidak aman maksudnya. Siapa tahu di belakang walinya itu tadi catatan, ketemu, akhirnya terjadi hal-hal yang dilarang karena dia bukan suami istri lagi itu. Maka untuk mensucikan mereka lahir batinnya, nikahkan, jangan dihalangi. Itu ayat ini. Ditutup dengan kata wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ditutup ayat 232 ini dengan redaksi, dan Allah dia maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, sementara kalian tidak mengetahui. Maksudnya ayat ini ternyata khusus untuk suami istri, Bu. Walaupun ayat ini dipakai untuk urusan yang umum, ya, untuk urusan ekonomi, urusan macam-macam, takdir ke depan, kita jangan berburuk sangka kepada Allah, karena Allah lebih tahu apa yang akan terjadi kepada diri kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha tahu sementara kalian tidak tahu apa-apa. Tapi ternyata ayat ini latar belakangnya berkenaan dengan perceraian suami istri. Apa kaitannya, Bu? Maksudnya ya'lamu min hubbi kulli wahidin minhuma lissahibihi ma la ta'lamun antum. Hai para wali, kalau bahasa kita mah, hai para wali, kata Allah, kamu itu nggak tahu ada perasaan apa yang di antara mantan suami istri itu. Jangan kedepankan kekecewaan kepada mantan suaminya, kan nggak tahu di antara mereka barangkali ada penyesalan, ada apa, maka jangan halangi. Seperti itu, ya. Itu ayat 232. Bisa dipahami? Jelas, Bu? Ada pertanyaan? Karena kalau mau dilanjutkan nggak keburu, bukan nggak keburu, khawatir nggak keburu. Ayat berikutnya berkenaan dengan penyusuan, masih berhubungan dengan suami istri, ya. Penyusuan, atau mau dilanjutkan, Bu? Lanjutkan aja. Ibu mau suruh nggak setelah ini? Lanjutkan ya, Bu, ya. Kalau nggak ada pertanyaan, mau nanya, Pak. silakan. Nenek-nenek kalau dandan boleh kagak? Nenek-nenek dandan boleh. Boleh, alhamdulillah. Iya.
Di dalam ayat yang lain kalau tidak salah surat An-Nur ya, kalau tidak salah ya. Itu Soalnya nenek seneng dandan. iya nih, bagi nenek-nenek, kita juga bakal nenek, bakal kakek-kakek, itu ada keringanan. Auratnya boleh ditampakkan, misalkan rambut boleh ditampakkan. Mana nenek? Asal si nenek-nenek itu tidak punya gairah lagi ke si laki-laki lain. Ya. itu jadi ada keringanan buat nenek-nenek, bahkan sebagian orangnya saja boleh ditampakkan. Misalkan udah 100 tahun nih, nggak pakai jilbab, itu masih dibolehkan. Walaupun sebaiknya tetap memakai itu. Nah, kaitannya dengan dandan itu berkenaan dengan mengurus diri aja nih, ya bagus. Jangan sampai. Soalnya senang dandan dari muda. Nggak apa-apa. Daripada nenek-nenek, kakek-kakek yang mohon maaf, misalkan nggak enak dipandang ya, aromanya kurang sedap, lebih baik jadi nenek-nenek yang resik gitu ya, gitu. Nggak apa-apa kalau sejauh itu, nggak apa-apa. Nenek mau menambah lagi juga nggak apa-apa. Baik, Bu ya. Ya. Kalau di sinetron nikah kan ada sah gitu kan, itu gimana mau hukumnya gitu. Di sana kan ada calonnya, ada mempelainya, ada walinya, adegan. Ya, ada adegan sinetron sah. Itu kan yang dilihat oleh kita, dan walaupun seperti itu kenyataannya kan beda, Bu, namanya beda, bintinya beda, nggak ada mahar di sana, nggak ada walinya siapa? Banyak nambah. Kan ini mah bukan sinetron ya. Kan tadi bilang kalau misalkan si cowoknya terlambat, ada temennya bercanda tuh, jadinya sah kan, gantiin. Nah sementara kan walinya itu sebagai rukun nikah dan sembarangan walinya bagaimana? Kan walinya bapaknya perempuan itu ada. Ada. Kalau ini kan sinetron beda, walinya orang tuanya nggak di mana ya. Terus misalkan di luar itu kan, iya. misalkan lagi bercanda kan tadi bercanda yang dianggap serius gitu. Sementara dalam rukun nikah itu ada wali, dan wali itu tidak sembarangan. Bagaimana itu bercanda yang seperti itu? Kan walinya harus tahu. Harus ada wali. Itu mah yang baik. menikahkan juga mungkin nggak boleh sembarangan ya. Baik. Boleh siapa aja gitu. Itu mah hanya pelesetan, nggak mungkin ada wali yang bercanda juga. Ya, maksudnya bercanda di sana, si suaminya tidak niat nikahnya, ya. Nikahnya tidak niat, ya, hanya mungkin kepaksa karena dijodohkan, ya, kan nggak niat, Bu, atau nggak sepenuh hati, itu kan main-main maksudnya. Itu maksudnya lebih ke sana. Kalau itu anekdot aja, Bu. Jangan dianggap serius. Anekdot aja. Kan masa iya wali dan jamaah yang hadir itu mengizinkan untuk diganti sama itunya, Bu ya. Tapi tidak bisa menutup kemungkinan kalau ada kasus itu, ya, ada yang konyol seperti itu. Kalau pengantinnya misalkan nggak datang, ya, tiba-tiba diganti dan walinya mau tetap menikahkan, ya sah, walaupun hanya pengganti. Kalau nikah online itu gimana? Ya. Di HP. Walinya di HP. Ya. Nikah online, kalau saya baca-baca mutolaah kitab tentang itu beda pendapat ulama. Ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi amanah jangan, ya. Di Indonesia ada tetangga saya juga sama. Di luar negeri ini, di Indonesia. Iya, itu istrinya di Indonesia, laki-lakinya di Arab. Iya, Di sana gitu. ada yang membolehkan, ada yang tidak boleh. Gak ada yang
harus satu tempat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak boleh. Ya, itu ada lagi. Silakan. Udah nikah Ustaz, tapi masih nggak direstui sama orang tuanya si perempuannya. Jadi dia ambil nih anak perempuannya, berpisah sampai bertahun-tahun gitu sama si suaminya. Tapi nanti rujuk lagi tanpa nikah, gimana? Berpisah? Iya, jadi dipisahkan sama orang tua si perempuan, udah bertahun-tahun, tapi ujung-ujungnya balik lagi sama suaminya tanpa nikah lagi sama, maksudnya tanpa nikah lagi Iya. balik lagi. Iya, yang dari ayat sebelumnya yang punya jatuh talak itu laki-laki. Selagi laki-laki tidak mentalak keluar kata-kata talak, ya, dan perempuan juga tidak menghulu, tidak menggugat, itu masih sah suami istri. Walaupun orang tuanya udah kamu bukan suami istri lagi, siapa orang tua kan nggak punya hak talak. Ya, walaupun tidak ada nafkah lahir, tidak ngasih nafkah, datang jalan, itu hanya hak bagi wanita untuk menggugat talak, tapi pernikahannya tetap sah. Selagi kan laki-laki punya talak, wanita punya iddah. Kalau yang dimaksud kasusnya itu. Tapi kalau si suami sudah mentalak keluar, ya tidak boleh, haram, harus nikah lagi. Nah, saya kurang tahu itu kasus itu. Kalau kasus seperti itu hanya ketidaksukaan si keluarga, kamu bukan suami istri lagi, jarang balik ke sini, nafkah enggak. Tapi kan si istrinya nggak pernah menggugat, sabar. Dan suami juga tidak pernah menceraikan, dia masih suami istri sampai kapanpun, Bu. Bisa dipahami? Nah itu, jadi bukan wali yang menceraikan. Itu kan kalau digugat ke pengadilan menjatuhkan, kan digugat tuh di hulu. Syaratnya harus bayar iwat tebusan. Nanti pengadilan yang menentukan berapa. Apakah semua mahar? Kalau dikasih mobil dulu maharnya mobil harus dikembalikan. Atau setengah mobil itu atau apalah. Nanti pengadilan agama ya, bukan pengadilan kriminal, pengadilan agama. Itu akan ada mediasi dipanggil. Lalu prosesnya lama baru dijatuhkan sama hakim pengadilan agama. Itu kalau di hulu namanya. Dengan syarat itu tadi tidak menafkahi, tidak pulang. Tapi kalau istri tidak menghulu, si suaminya pun tidak menjatuhkan, itu sanksi suami istri. Cuman tidak baik masuk ke dalam kategori ini penggantungan, Bu. Penggantungan tidak baik gitu. Kalau itu harus, maksudnya kita hulu, si perempuan kita hulu harus jangan tangan suami nggak? Apa? Perempuan kan itunya hulu ya, minta cerai. Kalau suaminya nggak mau cerai kan gimana? Pengadilan menjatuhkan. Kalau tanpa ke pengadilan? Tidak boleh. Oh, tetap nggak bisa cerai? Tidak boleh sendiri karena perempuan tidak punya cerai. Yang menceraikan tetap suaminya tapi lewat hakim. Ya, yang menceraikan yang menjatuhkan talak suaminya. Walaupun tidak hadir maka akan diwakilkan sama hakim. Ya kalau suaminya gentle mau hadir dalam persidangan, suaminya yang harus mengucapkan ya. Jadi ya udah, saya talak kamu gitu. Tapi kalau tidak hadir setelah mediasi, setelah panggilan 3 kali biasanya dan memenuhi syarat, dia tidak menafkahi, dia KDRT memukul, ya, maka hakim yang akan memutuskan apakah jatuh talak apa enggak. Biasanya kalau memenuhi syarat, hakim yang akan menjatuhkan, diwakilkan gitu nih, bukan perempuannya yang. Berarti tidak. Misalkan saya buru kamu, saya kembalikan nih mahar kamu, enggak jatuh. Kalau pengadilan tidak lewat pengadilan. Kalau ada lagi, nah itu luar biasa ya, aturan Allah ternyata pernikahan ada di Al-Quran, bahkan di surat Al-Baqarah. Kan yang kita tahu surat An-Nur ya yang berhubungan dengan keluarga, ternyata di Al-Baqarah juga dibahas itu. Maka masya Allah Al-Quran ini ya menjadi panduan kita. Ada lagi? Karena dilanjutkan langsung ini ayat berikutnya mau maghrib. Pertemuan yang akan datang udah ya. Cukup. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar hakikatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah dari kebutuhan saya kalau ada yang salah ya. Nanti dikoreksi aja kalau ada yang salah. Walakum minkum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.